Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Prabowo mau sadarkan koruptor yang telanjur berbuat dosa. Ya bertobatlah. Presiden Prabowo Subianto menepis wacana akan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang negara. Namun Prabowo mengaku tak masalah jika koruptor itu ingin bertobat. Ia menekankan bahwa pemerintah berupaya mengembalikan uang yang telah direbut koruptor. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Ujar Prabowo di perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu, 28 Desember 2024. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Tambah Prabowo disambut tepuk tangan hadirin. Prabowo menyebut bertobat tentu diajarkan dalam semua agama. Dia kembali menegaskan tak akan memaafkan koruptor. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Pungkasnya, ucapan Presiden sebelumnya menjadi sorotan ketika menyebut bisa saja dia memaafkan para koruptor yang mengembalikan hasil korupsi mereka kepada negara. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjadi buah bibir karena menyebut para koruptor dapat diampuni lewat mekanisme denda damai. Diskursus mengenai pemberian maaf bagi koruptor bermula ketika Presiden memberi sambutan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada 19 Desember 2024 lalu. Dia menyatakan memberi kesempatan kepada para koruptor untuk tobat dan pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya. Di samping itu, wacana denda damai untuk koruptor yang sempat muncul dalam beberapa hari terakhir juga telah dihentikan oleh pemerintah. Wacana ini pertama kali dikemukakan oleh Supratman yang menyebut bahwa denda damai merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh untuk mengampuni narapidana, termasuk koruptor. Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu. Kata Supratman, Rabu, 25 Desember 2024, pernyataan Supratman ini dianggap tidak tepat oleh banyak aktivis anti korupsi, akademisi, maupun Kejaksaan Agung sendiri. Sebab, pengenaan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, bukan tindak pidana korupsi. Pada Jumat, 27 Desember 2024, Supratman pun menghentikan wacana tersebut. Ia beralasan, wacana itu ia munculkan sebagai perbandingan karena pelaku kejahatan ekonomi maupun korupsi sama-sama merugikan negara. Saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini. Sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu, kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan, kata Supratman di kantornya, Jumat. Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga meminta maaf atas polemik mengenai denda damai dalam konteks tindak pidana korupsi. Dia mengatakan, apa yang dia sampaikan sebelumnya hanya bertujuan sebagai perbandingan atau komparasi. Sekali lagi, ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf, kata politikus Partai Gerindra itu. Supratman menegaskan, tidak ada satupun narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Sama sekali dari 44.000 itu tidak ada satupun terkait dengan kasus korupsi. Sama sekali tidak ada,
kata Supratman. Supratman menyampaikan mereka yang akan menerima amnesti itu terdiri dari 4 narapidana. Pertama, narapidana terkait kasus politik. Contohnya narapidana pada gerakan dugaan makar di Papua. Kedua, narapidana yang mengidap sakit berkelanjutan dan membutuhkan penanganan yang memadai di luar lapas. Ketiga, narapidana yang dijerat pasal UU ITE menyangkut penghinaan terhadap kepala negara. Keempat adalah siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tapi statusnya sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas, ucapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.